Keuangan Negara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Regina Nurul Fadilah sebagai Ketua. Halo semua, saya Sylvia Afriana Lestari. Perkenalkan, nama saya Sri Zainab Rahayu. Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia dimulai pada tahun 2003. Hal ini ditandai dengan keluarnya paket Undang-Undang Keuangan Negara. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Apa saja sih isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003? Undang Nomor 17 Tahun 2003 berisi 1. Dasar pemikiran, 2. Hal-hal baru dan atau perubahan mendasar dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam undang-undang, 3. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, 4. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, 5. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, 6. Penyusunan dan penetapan APBD dan APBN, 7. Hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah atau lembaga asing, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat. 8. Pelaksanaan APBN dan APBD. 9. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Dasar pemikiran. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 8 hal keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal baru dan atau perubahan mendasar dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam undang-undang. Hal-hal baru dan atau perubahan mendasar dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam undang-undang ini meliputi secara keseluruhan, dan undang-undang ini juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintah di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintah secara internasional. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan menjadi sub-bidang pengelolaan fiskal, sub-bidang pengelolaan moneter, dan sub-bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan amanat pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practice atau penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Antara lain, akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam bab 6 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan,
Sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Penyusunan dan penetapan APBN dan APBD. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN atau APBD dalam undang-undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR dan DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah atau lembaga asing, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat. Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra atau supranasional. Pelaksanaan APBN dan APBD. APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang pelaksananya, dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian lembaga atau negara dalam pelaksanaan anggaran. Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN atau APBD, pemerintah pusat atau pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR atau DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam undang-undang ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Baik, saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berisi pertama, dasar pemikiran, pengertian, ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara. Ketiga, pejabat perbendaharaan negara. Keempat, penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Kelima, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Keenam, penyelesaian kerugian negara. Ketujuh, pengelolaan keuangan badan layanan umum. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Selanjutnya adalah pengertian, ruang lingkup, dan asas umum perbendaharaan negara. Yang pertama, pengertian tentang perbendaharaan negara. Undang-undang tentang perbendaharaan negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelola dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Perbendaharaan negara melingkupi 9 ruang lingkup. Yang pertama, kewenangan pejabat perbendaharaan negara. Kedua, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara atau daerah. Ketiga, pengelolaan uang negara atau daerah. Keempat, pengelolaan piutang dan utang negara atau daerah. Kelima, pengelolaan investasi dan barang milik negara atau daerah. Keenam,
Penjelasan selanjutnya adalah asas umum perbendaharaan negara. Asas umum perbendaharaan negara melingkupi 4 asas umum. Pertama, asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. Yang terakhir adalah asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan secara terinci jelas peruntukannya. Sebab selanjutnya adalah pejabat perbendaharaan negara. Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dalam keuangan negara, Menteri Keuangan selaku pembantu Presiden di bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer atau CFO Republik Indonesia. Sementara setiap menteri atau pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer atau COO untuk bidang pemerintahan tertentu. Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai kuasa perbendaharaan umum negara bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran, kewajaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir pengawas keuangan dan manajer keuangan. Nah, subbab selanjutnya adalah penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi terutama perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Upaya penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang selama ini lebih banyak dilaksanakan di dunia usaha dalam pengelolaan keuangan pemerintah tidaklah dimaksud untuk menyamakan pengelolaan keuangan sektor swasta. Pada hakikatnya, negara adalah suatu lembaga politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang sesuai dengan lingkungan pemerintah. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini juga diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi, serta barang milik negara atau daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. Maka ditegaskan, pertama, kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukan optimalisasi pemahaman dana pemerintah. Yang kedua, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang negara atau daerah, diatur kewenangan penyelesaian piutang negara dan daerah. Yang ketiga, dalam rangka pelaksanaan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang negara atau daerah. Yang terakhir, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik negara atau daerah, di Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini diatur pula ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang milik negara atau daerah. Penjelasan selanjutnya adalah penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Untuk mewujudkan transparansi
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi keuangan pemerintah. Sehubung dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut agar: pertama, laporan keuangan pemerintah disajikan melalui proses akuntansi. Kedua, laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, disertai dengan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara atau lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang keempat, laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Yang kelima, laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual statistik keuangan pemerintah. Pada saat ini, laporan keuangan pemerintah dirasa masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP yang terdiri dari sistem akuntansi pusat atau SAP yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan sistem akuntansi instansi atau SAI yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Materi terakhir tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan. Halo teman-teman, saya Regita Nurul Padilla. Di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Oke, di sini ada 5 subtema. Yang pertama, dasar pemikiran. Yang kedua, lingkup pemeriksaan BPK. Yang ketiga, pelaksanaan pemeriksaan. Yang keempat, hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. Yang terakhir, yaitu pengenaan ganti kerugian negara. Yang pertama yaitu dasar pemikiran. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Selain berpedoman pada IAR, dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK juga berpedoman pada ICW. BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif. Dalam undang-undang ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai berikut. 1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa. Kedua, lingkup pemeriksa. Ketiga, standar pemeriksa. Keempat, kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksa. Kelima, akses pemeriksa terhadap informasi. Keenam, kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern. Ketujuh, hasil pemeriksa dan tindak lanjut. Kedelapan, pengenaan ganti kerugian negara. Kesembilan, sanksi pidana. Selanjutnya itu yang kedua, lingkup pemeriksaan BPK. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Ada 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Yang kedua, pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Yang ketiga yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Yang subtema yang ketiga yaitu pelaksanaan pemeriksaan. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pelaporan hasil pemeriksaan. Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, serta informasi dan berbagai pihak. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kerja BPK. Bagian keempat yaitu hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. Di dalam hasil pemeriksaan dan tindak lanjut ini terdapat penyusunan LPH setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Pemeriksaan dapat menyusun laporan intern pemeriksaan bila mana diperlukan. Bagian yang kelima yaitu pengenaan ganti kerugian negara. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang ini mengatasi lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara daerah terhadap bendahara. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu penanggung-jawaban bendahara atas kekurangan kas atau barang yang terjadi. Setelah mengetahui ada kekurangan kas atau barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara atau daerah,